teman sahabat dimanapun kalian berada, terutama anak-anak sekolah Mario Joseph. Eh, Video kali ini menjelaskan tentang bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar. Topik tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar ini menjadi perbincangan. Setiap hari orang bertanya, setiap hari orang merindukan jawaban-jawaban yang pasti. Seperti apa sih bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Nah, berbicara tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka ada dua pokok pembahasan yang perlu kita seriusi. Yang pertama adalah bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik, kapasitasnya seorang pembicara harus tahu dengan siapa dia berbicara dan situasinya seperti apa. Contoh, kita melihat contoh. Katakan seorang mahasiswa lulusan UGM, suatu ketika dia bertemu neneknya di kampung. Nenek ini tidak pandai atau tidak kurang fasih berbahasa Indonesia. Maka cara berkomunikasi yang baik dari seorang cucu adalah berkomunikasilah sesuai dengan kapasitas si nenek. Contoh, itu seperti apa? Mbah, punten, apa kabar? Mbah, punten. Ini disesuaikan dengan konteks si nenek. Katakanlah si nenek orang Jawa, maka komunikasi yang demikian nenek akan merasa benar-benar disayang, benar-benar disanjung, maka konteks komunikasi tersebut menjadi komunikatif. Kenapa komunikatif? Karena nenek meskipun dalam keterbatasan kemampuan bahasanya, dia bisa merasakan bahwa cucunya sangat memberi perhatian. Itu yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik. Konteksnya dengan siapa kita berbicara. Contoh lain, bila Anda adalah seorang siswa SMA baru lulus, sebelum lulus Anda mempunyai seorang sahabat yang baik, komunikasi setiap hari adalah seperti ini, sebagai berikut. Gila lu, gue senang banget, oke? Gue senang banget nonton film kemarin, wah sungguh luar biasa. Itu komunikasi mereka selama di SMA. Suatu ketika katakan si Kevin kuliah di UGM, kemudian si Claudia kuliah di Texas, si Kevin mengambil jurusan bahasa dan sastra di UGM. Nah, dengan jarak waktu setahun, maka semua berubah. Lalu suatu saat, tahun berikutnya, bertemulah mereka di acara sekolah reunian. Si Kevin komunikasi dengan si Claudia seperti ini. Maaf, bolehkah saya duduk di sini? Maka Claudia akan merasa, what? Ini apa? Dia merasa aneh. Karena temannya yang dulu soulmate, sahabat, sekarang menjadi aneh dengan penggunaan bahasa yang demikian. Apakah bahasanya salah? Tidak salah. Bahasanya justru bagus. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Yaitu dengan siapa? Ini dengan temannya, bukan dengan presiden direktur sebuah perusahaan. Paham teman-teman? Oke. Selanjutnya, bagaimana bahasa Indonesia yang benar? Nah, sebelum kita membahas bahasa Indonesia yang benar, kita tahu dulu pembahasan saya tadi adalah dengan siapa. Sekarang situasinya, katakan ilustrasinya seperti ini. Rapat direksi dalam sebuah perusahaan. Perusahaan ini sebenarnya perusahaan keluarga yang melibatkan paman, ayah, dan lain sebagainya. Semuanya masih family. Namun situasinya formal. Maka bahasa yang digunakan tentu sangat formal. Meskipun ini keluarga, tetapi situasinya situasi formal. Oke, contoh nyata, contoh lagi yang lain. Contoh lagi yang lain. Katakan Claudia atau si nenek ini bertemu dalam situasi formal, maka bahasa yang digunakan senantiasa bahasa yang formal sesuai dengan kapasitas nenek.
Jadi, teman-teman sekalian, bahasa Indonesia yang baik itu kita harus tahu dengan siapa kita berbicara dan situasinya seperti apa. Ini memang penting. Nah, selanjutnya, seperti apakah bahasa Indonesia yang benar? Bahasa Indonesia yang benar itu rujukannya adalah ejaan yang disempurnakan dan kamus besar bahasa Indonesia. Logikanya seperti ini. Kalau ada yang salah, berarti harus ada alat ukurnya. Alat ukurnya apa? Ejaan yang disempurnakan atau kamus besar bahasa Indonesia. Nah, contoh dalam EYD, penulisan di yang menunjukkan tempat harus dipisah. Maka harus dipisah. Kalau orang menulis di itu disambung, di yang menunjukkan tempat disambung, maka itu salah. Itulah yang disebut bahasa Indonesia yang benar. Jadi kalau benar, konteksnya itu tulisan, aturan-aturan baku. Sementara bahasa Indonesia yang baik, konteksnya itu komunikasi lisan, bertemu dengan budaya dan situasi real lapangan. Demikian teman-teman dan anak-anak sekalian, kiranya pembahasan sederhana dari saya tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar ini bermanfaat, dimengerti, dan semoga menjadi besar berkat. Terima kasih, Tuhan berkati.